Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Askania Chairunisa. Saya Desita Aulia. Saya Anita Fatika Rahma. Berikutnya materi akan dijelaskan oleh Anita. Tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Tahu gak sih teman-teman, apa itu Wali Songo? Wali Songo adalah sekelompok ulama yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15 sampai 16. Siapa aja sih tokoh Wali Songo? Mari sebutkan. Pertama, ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kedua, ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ketiga, ada Sunan Giri atau Raden Paku. Keempat, ada Sunan Bonang atau Marduk Ibrahim. Kelima, ada Sunan Derajat atau Malik Muni. Keenam, ada Sunan Kalijaga atau Joko Said. Ketujuh, ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayah Tullah. Kedelapan, ada Sunan Kudus, dan terakhir kesembilan ada Sunan Muria. Di mana sih para tokoh Wali Songo menyebarkan agama Islam? Pertama, Sunan Gresik di Gresik, Jawa Timur. Kedua, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Delta di Surabaya, Jawa Timur. Ketiga, Sunan Giri mendirikan Giri Kedaton yang menjadi pusat dakwah di Gresik, Jawa Timur. Keempat, Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur atau di pesisir utara Jawa. Kelima, Sunan Derajat fokus pada pengajaran moral dan sosial di Lamongan, Jawa Timur. Keenam, Sunan Kalijaga penyebarannya melalui pendekatan budaya dan seni di Demak, Jawa Tengah. Ketujuh, Sunan Gunung Jati membangun hubungan dengan Kesultanan Banten di Cirebon, Jawa Barat. Kedelapan, Sunan Kudus mendirikan masjid di Kudus, Jawa Tengah. Kesembilan, Sunan Muria beraktivitas di daerah Pegunungan Muria dan pedesaan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Berikutnya ada nilai keteladanan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Kalijaga menggunakan budaya lokal seperti wayang dan seni untuk berdakwah, serta rendah hati dan dekat dengan rakyat. Yang kedua, ada Sunan Kudus mengajarkan toleransi dengan menghormati tradisi Hindu, seperti melarang penyembelihan sapi dan berdakwah secara bijaksana. Yang ketiga, ada Sunan Ampel mendirikan pesantren dan bersabar dalam mengajarkan Islam, memperkenalkan moralitas melalui ajaran Moh. Yang keempat, ada Sunan Giri menggunakan permainan dan lagu untuk mendekati masyarakat, serta berani menyebarkan Islam hingga ke wilayah terpencil. Yang kelima, Sunan Gunung Jati memimpin Cirebon dengan adil dan bijaksana, menyebarkan Islam dengan perdamaian dan toleransi. Yang keenam, ada Sunan Muria berdakwah di pedesaan dengan kesabaran, dekat dengan rakyat, dan menggunakan pendekatan sederhana. Yang ketujuh, ada Sunan Bonang menyebarkan Islam melalui seni musik gamelan dengan pendekatan kreatif yang menarik. Yang kedelapan, Sunan Derajat menekankan kepedulian sosial, tolong-menolong, dan amal, serta menciptakan keharmonisan masyarakat. Yang terakhir, Sunan Maulana Malik Ibrahim merintis dakwah Islam di Jawa, menyebarkan ajaran Islam dengan sederhana dan ulama. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan pertama sebagai berikut. Nilai toleransi yang diajarkan oleh Wali Songo adalah menghargai perbedaan agama dan budaya, mengutamakan musyawarah dan komunikasi yang baik, serta berperan aktif dalam bergotong royong dan bersikap terbuka. Salah satu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bergotong royong dengan teman satu kelas. Pertanyaan kedua sebagai berikut. Wali Songo berperan penting dalam menyebarkan Islam secara damai dengan menghormati tradisi dan budaya lokal. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menanamkan nilai toleransi dan
persatuan sehingga agama Islam dapat diterima tanpa memicu konflik dengan kepercayaan lain. Pertanyaan ketiga sebagai berikut. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah Moh-limoh, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Moh Madan, berarti tidak ingin mabuk. Yang kedua, Moh Madon, berarti tidak memainkan wanita. Yang ketiga, Moh Main, berarti tidak bermain. Yang keempat, Moh Minum, berarti tidak meminum. Yang kelima, Moh Maling, berarti tidak mencuri. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan, Wali Songo menunjukkan keteladanan dengan kebijaksanaan dalam berdakwah, menggunakan budaya lokal seperti kesenian, wayang, dan gamelan, sehingga Islam bisa diterima dengan damai. Mereka juga memberikan contoh kesabaran, berdakwah dengan menghormati tradisi setempat, dan menghindari konflik. Sebagai pemimpin, mereka berpandang jauh ke depan, memberikan bimbingan dalam agama dan kehidupan sosial, serta menciptakan masyarakat yang harmonis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.